Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo menerima perwakilan dari ratusan warga orang asli Papua, OAP, yang tergabung dalam Solidaritas Pencari Kerja OAP Provinsi setempat saat berunjuk rasa di depan kantornya, Rabu, 2 Juli 2025. Jadi mohon izin Bapak sampaikan di sini bahwa pada awal bulan Januari tahun 2024 itu pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB membuat surat edaran kepada semua kementerian, lembaga, dan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengajukan usulan perencanaan kebutuhan pegawai. Diberi waktu 3 bulan untuk semua kementerian, semua lembaga, semua daerah, provinsi, kabupaten, dan kota untuk memasukkan usulan perencanaan kebutuhan pegawai. Kita di Papua Selatan ini ada 5 Pemda, yaitu Pemda Provinsi Papua Selatan, Pemda Kabupaten Merauke, Pemda Kabupaten Lovendigul, Pemda Kabupaten Mapi, dan Pemda Kabupaten Asmat. Pemda Provinsi Papua Selatan kami mengusulkan kuota kebutuhan pegawai sebanyak 1.000 orang, dan oleh pemerintah pusat dikasih kuota 1.000 orang sesuai dengan usulan Provinsi Papua Selatan. Lalu Kabupaten Mapi, Pemda Kabupaten Mapi mengusulkan kuota 2.800 orang, dan oleh Kemenpan RB diberi kuota 2.800 orang sesuai dengan usulan Kabupaten Mapi. Sedangkan Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Lovendigul menyatakan tidak membutuhkan pegawai. Oleh karena itu, ketiga kabupaten itu tidak diberi kuota. Maka waktu itu dalam rapat koordinasi saya bilang, kamu 3 kabupaten yang menyatakan tidak membutuhkan pegawai, apakah benar masyarakat dari 3 kabupaten ini tidak membutuhkan pekerjaan? Oleh karena itu, nanti kalau ada apa-apa jangan saling menyalahkan. Dari awal sudah menyatakan bahwa tidak membutuhkan tenaga kerja. Selanjutnya, untuk kuota 1.000 ASN untuk Provinsi Papua Selatan, prosesnya terjadi pada saat kami berada di luar pemerintahan. Kami keluar dari pemerintahan Provinsi Papua Selatan itu terhitung mulai tanggal TMT 1 Juli 2024, dan baru masuk kembali di sini setelah retret di Magelang itu 30 Maret 2025 kami baru masuk. Seluruh proses tahapan dan mekanisme yang terjadi pada saat kami sedang berada di luar pemerintahan. Walaupun demikian, kami tetap bertanggung jawab bahwa sesuai dengan rapat Forkopimda dan juga rapat pimpinan OPD dengan DPR, MRP disepakati bahwa 80% kuota untuk orang asli Papua dan 20% kuota untuk formasi umum. Dan waktu kami masuk di sini, itu hasil terakhir sudah keluar. Keputusan Kemenpan RB sudah keluar. Kami baru masuk, saya dengan Bapak Paskal Simadawa masuk pada saat keputusan sudah ada. Tidak apa-apa, aspirasi boleh disampaikan. Kami akan cek kembali apa yang tadi adik-adik sampaikan. Pertama, apakah benar yang 80% itu OAP semua atau bukan? Kami akan cek kembali. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang kedua, kami juga akan cek apakah benar ada anak-anak non-OAP yang mendapatkan rekomendasi sebagai OAP. Kalau adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara semua ada data, ada nama, bisa serahkan kepada Bapak. Nanti Bapak cek. Cek sama-sama. Yang ketiga, untuk kuota sisa, kemarin saya dengan Bapak Sekda baru ketemu Bapak Kepala BKN kurang lebih 2 hari yang lalu. Dan kita minta rekomendasi untuk bisa dilaksanakan untuk khusus anak-anak orang asli Papua yang 200 kuota yang tersisa itu. Tapi yang menyelenggarakan seleksinya adalah Kementerian Pan-RB, sehingga akan dikoordinasikan kembali. Oleh karena itu, kami akan tetap kawal. Mungkin minggu ini kami kembali lagi ke sana. Karena seleksi ini memang bukan kita yang laksanakan. Pada saat adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara mendaftar itu mendaftar ke sistem aplikasinya kementerian, bukan mendaftar ke kami.
Dulu, sebelum ada Kemenpan RB, seleksi ASN dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan Kementerian Dalam Negeri itu biasanya melimpahkan kepada provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota ikut terlibat dalam rekrutmen calon PNS atau CPNS. Nah, sekarang ini dilaksanakan secara terpusat. Tapi walaupun demikian tidak apa-apa, semua aspirasi yang sudah disampaikan kita teruskan. Jadi adik-adik sekalian, kakak tidak berani untuk membuat pernyataan yang bukan kewenangan gubernur. Ada batas-batas kewenangan. Contoh begini, kalau saya ini kepala distrik Kimam, lalu bapak ini kepala distrik Okaba, maka saya tidak mungkin mengambil keputusan tentang Okaba. Itu ada pejabat sendiri dan kewenangannya sendiri. Kalau saya bilang bahwa saya akan batalkan keputusan Okaba, tidak mungkin. Itu pernyataan yang melakukan pembohongan publik. Karena tidak mungkin gubernur membatalkan keputusan menteri. Tapi gubernur bisa menghadap menteri untuk menyampaikan aspirasi dan meminta peninjauan kembali. Kalau itu benar, bahwa kita bisa bawa aspirasi untuk meminta kebijakan. Tapi kalau kita batalkan keputusan menteri itu tidak bisa. Oleh karena itu, adik-adik mohon kesabaran. Bapak terima aspirasinya, dan Bapak janji untuk akan meneruskan kepada Bapak Kepala BKN, dan juga kepada Bapak. Ini adalah keputusan yang di luar kewenangan gubernur dan wakil gubernur. Tidak mungkin ada kepala dinas atau ketua DPR atau ketua MRP atau gubernur yang bisa membatalkan keputusan menteri. Kalau ada gubernur yang bicara begitu tidak benar. Keputusan menteri itu hierarkinya lebih tinggi dari gubernur. Gubernur hanya bisa membatalkan keputusan gubernur atau keputusan di bawahnya, atau oleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Bapak minta izin, Bapak tidak bisa menjanjikan keputusan yang bukan kewenangan Bapak, tidak bisa. Itu sama dengan Bapak tipu adik-adik, kakak-kakak, dengan saudara-saudara semua. Yang Bapak bisa sampaikan di sini adalah Bapak terima aspirasinya, dan Bapak janji untuk meneruskan, ketemu langsung dengan Pak Menteri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore, shalom. Tanah Papua, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan.